Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putung ya Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Dan mungkin ada yang lagi sakit, harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, di sini saya kedatangan handphone Xiaomi Poco Mi 3 ya, atau Mi 3, yang mana kerusakannya bisa dilihat Mbak ya. Layarnya sudah seperti berikut. Di sini akan dilakukan pergantian layar Mbak ya. Oke Mbak, kita buka terlebih dahulu untuk handphonenya Mbak. Bagaimana cara membukanya Mbak? Simak videonya Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, kita buka perlahan ya. Itu untuk sensornya. Sensor sidik jarinya itu menyatu dengan power Mbak ya. Ada fleksibel, jadi hati-hati untuk proses pembongkaran Mbak. Sekali lagi Mbak ya, sekali lagi hati-hati dalam proses pembongkaran, ada fleksibel ya. Saya tekankan supaya ke depan jika melakukan pembongkaran tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan bersama. Oh ya Mbak, untuk sambil lalu sedikit kita review ya Mbak untuk handphone ini. Untuk handphone ini dibekali dengan baterai 6000 mAh. Baterai yang saya garap ini Mbak ya, yang sekarang ini Mbak ya, mungkin ada tipe atau versi Poco M3 yang lain saya tidak tahu, tapi yang setahu saya untuk yang saya kerjakan ini yaitu menggendong baterai 6000 mAh, RAM 6GB dengan internal memori 128. Kayaknya lumayan Mbak, lumayan besar ya harganya. Harga barunya pun kayaknya di bawah 2,5 juta Mbak ya. Tidak, untuk harga barunya mungkin tidak mencapai 2,5 juta. Oke Mbak, kita buka perlahan, hati-hati Mbak ya. Kira-kira seperti berikut ya untuk penampakannya, bisa dilihat. Handphone ini dibekali dengan baterai 6000 mAh. Mohon maaf Mbak, video sedikit saya percepat ya untuk mengurangi durasi, karena proses pembongkaran ini jujur memerlukan waktu yang lumayan lama, dan kalau saya upload durasi aslinya mungkin nanti malah terlalu panjang. Tujuan saya upload video ini bisa dilihat ya, kira-kira seperti ini dalamannya. Barangkali ke depan mau mengganti LCD, baterai atau yang lainnya ya. Dan ini di sini saya sedikit mengalami kesalahan Mbak dalam melepas baterai, tapi tidak ada masalah ya. Cara saya juga sering saya lakukan aman. Itu yang dua itu untuk mengangkat baterai Mbak, ada plastik tipis dua itu yang dipakai mengangkat baterai. Jadi saya sedikit mengalami kesalahan di sini, tapi saya juga tidak gegabah ya. Cara pembukaan saya seperti berikut ya. Saya beli kontainer menggunakan plastik tipis untuk seperti berikut. Enak juga ya. Dan sekali lagi mohon maaf Mbak, video sedikit saya percepat ya untuk mengurangi durasi. Di sini begini Mbak, untuk RGB LCD ini ada dua macam Mbak ya. Maksudnya
Satu LCD itu untuk bisa di dua macam kamera. Kita lepas layarnya mbak ya sambil lalu. Di sini saya ada glue remover, ada thinner. Saya bingung mbak. Saya untuk beberapa hari ini mengetes glue remover, mengetes thinner, mengetes spiritus. Yang mana bagusnya. Di sini saya coba tes menggunakan thinner, susah mbak ya, susah. Mbak susah dibuka itu mbak, susah dibuka. Biar pakai pisau itu susah mbak. Saya coba tes ini mbak. Ini cairan yang katanya ampuh mbak. Jadi setelah ngetes bisa dilihat mbak, ini realita mbak ya, real ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Biar pakai glue remover juga tidak bisa mbak, tidak bisa juga biar pakai glue remover, susah ya. Mungkin sayanya yang tidak bisa mbak ya, tapi kalau anda percaya coba saja nanti ya. Di sini saya menggunakan cara ini mbak. Seperti biasa mbak, layar juga sudah retak-retak ya. Menggunakan setrika, media setrika, kain dan air. Setelah itu kita coba buka. Itu mbak, setelah di setrika bisa dilihat mbak ya, mudah dibuka setelah setrika. Nanti kita uji coba mbak ya, ketahanan LCD ini. Untuk setrika ini panasnya kan kurang lebih 300 sampai 330 mbak ya, untuk panas panas setrika. Nanti kita uji coba di video terpisah mbak. Oh ya mbak, untuk handphone ini saya lupa tadi ya buka yang di belakang, karena ada juga fleksibel yang mengarah ke belakang ya. Jadi begini mbak, ini dari mesin atas ke bawah itu cuma satu fleksibel, yaitu fleksibel layar, yang mana tugasnya selain ke layar tapi juga ke rangkaian cas, mic, kalau anten tidak ya, cas, mic, speaker atau buzzer, dan getar kalau tidak salah mbak ya. Getar atau enggak, itu getarnya di bawah kan mbak, saya lupa. Oh ya mbak, untuk baterainya ini 6000 mAh mbak ya, untuk baterainya ini. Oke mbak, kita lanjutkan dengan pemasangan layar. Untuk harga layar ini sendiri saya tidak bisa bilang pasnya berapa mbak ya, karena berbeda toko, berbeda tempat itu berbeda harga ya. Pokoknya antara 3,5 sampai 4,5 lah mbak, harganya kira-kira seperti itu. Itu belum ongkos pemasangan mbak ya. Berikut ya perbedaannya ya. Ada ini persamaan mbak ya, persamaannya kalau tidak salah itu baku pakai dengan Redmi 11 atau berapa, Redmi 15, saya lupa mbak. Oke mbak, kita pasang, hati-hati ya dalam proses pemasangan. Kita pasang layarnya dulu, setelah itu kita pasang yang di bawah seperti biasa mbak ya. Untuk pemasangan seperti biasa. Dan sekali lagi mohon maaf untuk video sedikit saya percepat ya, untuk mengurangi durasi.
Jadi begini Mbak, untuk handphone ini apa Mbak ya, fleksibel yang ke atas itu cuma satu, yang ke bawah ataupun ke atas itu cuma satu. Kita pasang dulu untuk tutup bagian bawah Mbak. Ini video sebenarnya panjang sekali Mbak ya, sangat panjang sekali, karena saya tidak mau gegabah ya untuk memasang layar ini. Kita harus ekstra hati-hati karena layarnya pun juga tidak murah Mbak. Kita pasang pelan-pelan Mbak. Ini video bukannya terburu-buru Mbak ya, ini video sedikit saya percepat Mbak ya. Kemarin ada yang komen pasangnya kasar begitu Mbak ya, pasangnya kasar ya, mungkin lantaran video sedikit saya percepat Mbak ya, jadi agak kasar, terlihat agak kasar. Yang jadi masalah kalau tidak dipercepat Mbak, itu memakan waktu yang lama Mbak ya. Oke, dilanjut dengan penutupan atas Mbak ya. Kita pasang pelan-pelan Mbak. Ini yang di atas ini jika tidak presisi tidak menyala Mbak ya. Untuk powernya ini benar-benar harus presisi mungkin supaya tombolnya di situ bisa menyala. Baru bautnya banyak sekali Mbak, banyak sekali, kayaknya kurang Mbak ini bautnya. Saya kayaknya nombok baut ini kayaknya kurang ini bautnya Mbak. Di sini saya pasang baut pun tidak berani menekan layar Mbak ya. Itu yang saya tekan dari arah bawah itu bukan layar Mbak ya, tapi layarnya sedikit supaya tidak kena tekanan untuk layarnya. Karena layar baru itu belum tentu tahan Mbak, jadi kita kurangi sekecil mungkin, menghindari tekanan pada layar Mbak, kira-kira seperti itu, supaya kita itu terbebas dari masalah yang baru tentunya. Apalagi sampai nombok layar itu malah nanti bisa jadi wow. Kita ambil untung paling 100 paling 100 150, terakhir nombok layar Mbak ya. Ya paling maksimal kalau pergantian layar itu sekarang itu kan harga bisa dilihat Mbak ya. Kita pasang seperti berikut, pasang jadi kita bisa leluasa Mbak kalau layar belum dilem Mbak. Kalau sudah dilem pasti mau tidak mau kita menekan layar Mbak, kan seperti itu. Jadi kalau layar belum dilem kita bisa angkat sedikit layarnya, setelah itu memberikan tekanan. Nanti mungkin sekarang masa begitu, kira-kira seperti itu ya. Nanti akan kita tahu, mungkin kalau nanti sahabat dan membahas membongkar ini handphone, kalau mungkin belum pernah dibongkar itu lumayan keras Mbak. Baik pembongkaran ataupun pemasangan itu, khususnya pemasangan itu lumayan keras untuk menekan. Kalau tidak ditekan keras tidak bisa masuk itu Mbak. Nah, kalau posisi LCD sudah dilem, wow. Hati-hati saja Mbak, siap-siap nombok ya kalau sampai menekan layarnya. Hati-hati saja kalau dalam proses penekanan layar.
Oke Mbak, saya kembali ya untuk ongkos-ongkos pergantian LCD ini kan sekarang itu juga sudah apa Mbak ya, sudah banyak yang pintar, jadi paling ya paling maksimal itu ya 200-an Mbak ya. Pokoknya antara 100, 150 sampai 200-an. Tapi kalau ada user datang ya kita minta paling ya 100. Tapi lebih enak 100 Mbak, tanpa garansi kan begitu. Ada juga yang posisi lem terangkat itu Mbak. Kalau biasanya lem kan terangkat atau apa itu, lemnya terangkat itu kadang-kadang kita juga cuma minta 30 ribuan Mbak ya. Ada yang lemnya terangkat biasa kasus, tidak mengganti layar. Jadi buat sahabat dan pembayar semua, mungkin handphonenya mengalami terangkat pada lem layarnya, longgar atau apa, sesegera mungkin belikan lem, ditambah lem, atau ke tempat servis Mbak ya, untuk melakukan proses penambahan lem. Oke Mbak, kita tutup untuk di bagian belakangnya seperti berikut ya. Kita tutup pelan-pelan Mbak, tidak usah terburu-buru. Ini video terkesan buru-buru Mbak ya, karena video ini saya sedikit percepat. Saya di sini dapat masuk LCD baru Mbak, LCD baru, HP baru masuk, Y12 kalau tidak salah ya, ganti layar juga. Dicas bagus. Di sini perlu diingat Mbak ya, sebelum kita memasang layar, sebelum kita mengelem layar, bisa dicek dulu casnya, perekam suaranya yang di bagian bawah itu Mbak ya, karena jangan nanti sudah kita lem layar tidak bisa dicas, tidak bisa keluar suara baik mic ataupun buzzernya. Karena apa Mbak? Kenapa harus dicek sebelum mengelem layar? Karena nanti begini Mbak, itu kan jalurnya baik cas, mic dan buzzer itu ikut di fleksibel layar yang baru tadi Mbak, karena dia bercabang di bagian bawah dan dikirim ke atas. Setelah kirim ke atas baru ke mesin. Jadi jalur baik jalur buzzer, jalur mic, jalur cas itu ikut di situ Mbak. Jadi wajib kita tes, karena kalau kita sudah lem terus kita lupa tidak cek, terakhir ada masalah, kita harus bongkar lagi Mbak. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini saya jelaskan sedikit gamblang Mbak ya, dan ingat itu ada sensor di atas Mbak. Kalau kita mengelem itu ada 2 lubang kecil ya, hati-hati jangan sampai tertutup lem, takutnya nanti malah sensornya tidak fungsi. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, proses pengeliman sudah jadi, kita ikat karet, kita diamkan sejenak. Oke, kita buka Mbak ya untuk karetnya. Kita tes Mbak ya. Oke Mbak, kayaknya sampai di sini dulu ya untuk tips atau video kali ini atau tutorial kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Bang. Insya Allah nanti umur panjang. Bisa dilihat Mbak, itu dibersihkan seperti berikut ya. Dibersihkan dengan sedikit menambahi thinner di kainnya, jangan banyak-banyak Mbak, nanti masuk ya. Khusus Mbak untuk menghilangkan sisa-sisa lem yang di pinggir Mbak ya. Oke Mbak, kayaknya sampai di sini dulu ya untuk tips kali ini buat sahabat dan member semua. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya. Kita cek versinya dulu Mbak untuk memastikan. Oke Mbak, cukup sekian dulu ya buat sahabat dan member semua. Jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita perbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity. Mudah-mudahan tidak di sana, tidak di sini, selalu diberi kemudahan. Amin amin ya robbal alamin.